Titip ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan mengawali minggu pertama di bulan September ini, kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah tatap muka pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat bersama bait yang pertama dan kedua. Haleluya pujian. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Bersama-sama kita awali ibadah pagi hari ini. Kita boleh meneruskan ibadah pagi hari ini Minggu 6 September 2020 dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, kurang lebih 1 bulan setelah kita memulai ibadah onsite, kita tidak beribadah onsite lagi dan bahkan juga tidak ada rekaman ibadah dan tidak karena keluarga saya, istri saya khususnya kena COVID-19. Dan saya bersyukur karena dukungan Ibu Bapak jemaat, keluarga kami tetap bisa menikmati anugerah Tuhan, bahkan saat ini istri saya sudah dinyatakan sembuh. Tetapi untuk menjaga, maka istri saya hari ini tidak memang menjaga tidak kematian supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Itu Bapak Saudara dikasih Tuhan, dan sungguh sangat bersyukur karena kita ingin tidak boleh menunjukkan diri sebagai saudara-saudara yang baik. Demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi tema kita bersama adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Apakah konteksnya sama ataukah berbeda?
silakan menyimak dalam penyampaian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh eratkan kembali persaudaraan kita dengan memuji Tuhan, serikat persaudaraan. Ya Tuhan Allah pengasih yang memberkati kami, yang karena kasih-Mu kepada dunia, Engkau sudah datang untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Dan apakah kami sudah menghargai keselamatan itu? Sesungguhnya kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah keselamatan sudah kami nikmati dan boleh menjadikan sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan pergumulan, yang beraneka ragam, dengan tantangan-tantangan yang kami jumpai di depan, seringkali tutur kata kami, perbuatan kami melenceng dari apa yang Engkau kehendaki, baik itu secara sengaja maupun tidak. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Biarlah Engkau melayakkan kami, sehingga dengan pengampunan-Mu kami boleh dengan damai, dengan sukacita memasuki ibadah ini, menyambut firman-Mu, dan kemudian semangat untuk memperbaiki kehidupan menjadi semakin berkenan di hadapan. Ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Yohanes 3 ayat 16, demikian berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
mari sama-sama kita siapkan diri yang firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 47 bait 4. Pujilah. Bapak, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan kami dan berikan damai sejahtera. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkesempatan kembali untuk hadir dalam ibadah di awal September ini. Kami boleh mengalami perjumpaan kembali secara nyata, secara langsung dengan saudara-saudara. Boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan setelah Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Bahkan saat ini Engkau mempersiapkan kami pribadi untuk menyambut firman. Biarlah Roh Kudus-Mu menyucikan kami dan memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami menjadi firman yang hidup. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Mu, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kembali saya mengundang ibu bapak saudara untuk berdiri menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Mu yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memperlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara berjumpa dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak benar kelakuannya, sikapnya, ya, apa yang kira-kira saudara akan kerjakan? Oh, diapain ini orang? Pernah nggak ketemu dengan orang yang seperti itu, yang berbuat kesalahan, tetapi ya seolah-olah benar, ya, seolah-olah paling benar, kemudian ya akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Nah, kalau saudara berhadapan dengan orang seperti ini, diapain? Dijauhi, dinasihati, ya, jengkel ya, disumpahi, lagi terkenal sebutan yang jadi pro kontra, apa itu? Tahu ini? Hah? Ya, ada istilah umpatan yang terkenal saat ini sedang jadi masalah, apa Bu? Anjay, anjay. Karena sekarang anjay bukan sebuah kata umpatan saja, tetapi sebuah pujian juga, loh. Ya. Nah, jadi tergantung konteksnya. Jadi ada ahli bahasa yang mengatakan ini tergantung konteksnya juga. Walaupun sebetulnya kata itu serapan atau namanya penghalusan dari kata maaf anjing gitu ya. Tapi supaya nggak kasar lalu diganti kata yang lain. Dan kadang-kadang orang memuji juga pakai gitu kata itu. Apakah di kata-katain seperti itu orang yang menjengkelkan ini? Nah, ibu bapak saudara, ada seorang rekan pendeta yang mertuanya, papa mertuanya seminggu yang lalu meninggal karena COVID. Ya, rekan pendeta. Papa mertuanya meninggal karena COVID dan susah cari pemakaman. Sampai minggu-minggu ini loh susah loh ternyata cari pemakaman untuk COVID. Namun puji Tuhan dengan percakapan yang cukup alot tetap bisa dimakamkan di tempat itu. Ya, nah, ya kita turut berduka cita. Ternyata kemarin gantian mama mertua dari pendeta ini akhirnya juga pulang ke rumah bapak karena COVID juga. Dan kali ini sungguh-sungguh ditolak untuk dimakamkan di samping makam suaminya. Sungguh-sungguh ditolak. Kira-kira saudara mikir ini yang nolak siapa dulu? Yang nolak siapa? Allah paling tetangga sebelah, gitu loh, pikiran kita. Tapi ternyata yang menolak itu mayoritas saudara kita, saudara seiman, sama-sama orang Kristen. Dapat dua itu tadi. Ya, tetangga kita, saudara kita sama. Ini orang-orang Kristen di sebuah pulau di mana? Di sebelah mana ya? Ya kalau saya sebut nanti katanya ada yang menyebutkan apa, nggak menjelek-jelekan nama daerah gitu ya. Pokoknya di sebuah pulau di sana lah begitu. Yang mayoritas Kristen. Reaksi saudara, orang Kristen ternyata bisa juga berpikiran apa sempit seperti itu. Menolak saudaranya sendiri untuk dimakamkan di samping makam suaminya karena menderita COVID, dan itu ada di Facebook. Bagaimana saudara? Ada orang bilang sabar ya, orang Kristen sabar, ini pendeta, gitu ya. Ampunilah, apalagi ini saudara seiman. Kalau ibu bapak gimana? Kalau ternyata kerabat kita meninggal ditolak dimakamkan karena COVID, gimana tadi ini? Kalau saya, ya biarlah, oke, ngalah dulu, tapi dituntut.
Ya, orang ini harus dituntut. Nggak tetangga, nggak saudara, kalau salah ya perlu dituntut supaya kebenaran dan keadilan ditegakkan. Karena itu nanti premen melari ke yang lain-lain kasus-kasus seperti itu, sehingga penegakan hukum harus dijunjung tinggi, walaupun sesama saudara kita. Atau nih, kalau ada orang yang menyegalkan seperti itu, kalau hopeless, tidak ada harapan lain lagi, lalu kita katakan, jadi bolehlah, itu ya, isi kandani bolak-balik, raiso, rambutku, jadi bolehlah. Sampai-sampai, maaf ini, mengkolak, apa? Mengkolak, mati dini. Wah, bukan kasar ya, kasar sekali, maaf. Nah, mari kita klik judul yang disebutkan di depan. Judulnya adalah Saudara yang Menjaga dengan Kasih. Dan kita hubungkan dengan satu bagian firman. Katakan begini, 18-18b kata tadi. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada nggak hubungannya? Ada ya? Ada nggak hubungannya? Ada ya Bapak Saudara. Gimana? Kita perlu memahami dulu maksud dari yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Artinya sesungguhnya keberadaan seseorang yang kita inginkan di surga nanti, ya, keberadaan orang di surga itu tergantung pula dari sikap anak-anak Tuhan kepada saudaranya selama ada di dunia. Ya. Kalau saudara ini menjaga dengan sungguh-sungguh keberadaan saudaranya, diupayakan betul menjadi milik surga, ini digambarkan diikat di dunia, digondeli, ya, maka ia akan juga menjadi milik surga, terikat di surga. Sebaliknya kalau anak Tuhan sudah merasa bosan, marah dengan saudaranya, kemudian sekarang tidak ada upaya untuk memulihkan supaya orang ini bertobat, menyadari dosanya dan kemudian melakukan hal-hal yang baik, ini digambarkan dilepaskan di dunia, maka juga akan terlepas di surga. Jadi Bapak Saudara, saudara-saudara kita itu bisa di surga atau tidak, itu juga tergantung dari sikap kita selama ada di dunia ini. Nah, kalau ngakunya saudara, ini kan temanya tadi, saudara yang menjaga dengan kasih. Kalau kita mengakunya saudara, maka seharusnya kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh supaya saudara itu tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Supaya mereka yang berdosa itu tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan, namanya juga saudara. Maka tugas seorang saudara adalah saling menjaga, saling mengikat, saling membeli, supaya bersama-sama kita menjadi milik surga. Cuma emang ada caranya. Nah, bacaan tadi di depan itu sebetulnya menunjukkan caranya. Gimana? Caranya menjaga sebagai seorang saudara dalam kasih, caranya adalah dengan saling, tadi Bu Dewi sempat katakan, dinasihati, saling mengingatkan, bukan saling menghakimi, bukan mengata-ngatai. Dan untuk menjamin tujuan saling menjaga tadi, supaya terikat tadi berhasil, maka ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh. Karena kalau salah, justru akan membuat jarak, bukan pertobatan. Langkah yang pertama apa? Dikatakan Tuhan Yesus. Langkah pertama adalah perjumpaan empat mata. Berarti berapa orang? 2 orang. Ya, 2 orang, masing-masing 2 mata, jadi 4 mata. Pertemuan 2 orang. Di sini terdapat proses klarifikasi.
Benar nggak sih yang kamu lakukan seperti ini? Ya, diklarifikasi supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan-jangan, oh bukan itu, salah itu nggak seperti itu. Nah, lalu terjadi pemahaman. Oh kalau begitu ya maaf. 2 orang, 4 mata. Yang penting apa? Yang penting ada percakapan. Dan kalau ternyata ada kesalahan, maka si terdakwa yang kita dakwa salah ini tidak mendapat malu, tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Yang penting kan mau bertobat dan mau memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Bapak, karena memang orang itu, setiap orang ada yang mau dipermalukan. Tidak ada ya. Apalagi nggak salah, sudah dituduh salah dan oleh orang banyak. Wah, ini akan terjadi sebuah permasalahan besar dalam istilah. Karena itu dijaga 4 mata supaya masalah ini tidak menyebar. Dan karena tujuan 4 mata adalah melokalisir sebuah permasalahan, maka jangan sampai pula perkara ini melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namanya juga saudara, maka orang Jawa bilang apa? Mikul dhuwur, mendem jeruk. Selama masalahnya itu memang tidak berbahaya, bisa diperbaiki, tidak berkaitan dengan masalah hukum. Nah, itu. Jangan jadi ember malahan. Senang melihat saudaranya salah. Ya. Nah, selanjutnya, ternyata bila tahap pertama ditolak, padahal yakin ini semua salah. Tapi ditolak, maka orang yang yakin bahwa orang ini perlu diperbaiki, perlu bertobat, dia harus cari bukti. Dia harus membawa saksi. Supaya betul masalahnya kayak gini. Bukan saya yang berpikir bahwa itu salah, tetapi ada orang yang betul-betul menyaksikannya. Ada saksinya. Saksi itu apa? Saksi itu adalah orang yang mengalami, yang melihat, yang mendengar apa yang dikerjakan oleh orang lain, apa sebuah peristiwa diketahui betul. Bukan katanya. Nah, harus seperti itu. Bukan menjadi saksi rekayasa. Nah, terpaksalah melibatkan 1 atau lebih orang lain. Supaya apa? Supaya menguatkan dan supaya terdakwa menyadari orang yang dinyatakan salah tadi, menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri, bertobat. Ini saudara-saudara loh, yang betul-betul menjaga. Kenapa kok kamu diperlakukan seperti ini? Supaya kamu tuh surga itu tetap menjadi milikmu. Karena segala sesuatu kesalahan sudah dipulihkan, diperbaiki selama masih ada di dunia. Nah, kalau ternyata tetap ngeyel, karena terpaksa juga, maka saudara yang kita yakini melakukan pelanggaran, bahkan sudah ada saksi tetap berkelit, terpaksa jemaat mengetahuinya. Karena pada masa ini biasanya sudah kasar-kusuk. Walaupun nggak ada yang beritahu, biasanya jemaat sudah ada melihat seruntingan. Nah, supaya tidak kemana-mana, akhirnya ya jemaat diberitahu. Ada kasus seperti ini loh. Dan dihadapkan orang ini. Kalau dia mau mengaku kesalahannya pada waktu itu, kita bisa menerima pertobatannya. Tetapi kalau tetap ngeyel, padahal bukti dan orang lain sudah menyaksikan betul-betul, jemaat juga sudah tahu, masih ngeyel, merasa benar, maka ya sudah, tanggung jawab kita untuk menjaga saudara itu selesai. Itulah yang dikatakan lalu dia terlepas, dilepas di dunia. Maka orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan lagi perhatian, dukungan doa dari saudara-saudaranya, bisa jadi terlepas di surga. Jangan sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang ibu bapak kalau ada orang yang menasehati, terimalah itu sebagai kebaikan,
dari seorang saudara kepada kita. Karena kalau masih ada orang yang menasihati berarti sayang. Kalau sudah dijagi baik berarti ya sudah, hati-hati loh, itu dilepas berarti. Gak tahu surganya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Dan lagi aku berkata kepada Tuhan Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini kalimat nats yang wah betul-betul ampuh, dipegang betul. Kenapa? Ya kalau mau apa-apa minta sama Tuhan pasti dikasih. Enak dong. Orang Kristen bisa sulapan, ada klaim ayat ini. Wah, pasti terlaksana. Asalkan apa? Berdua. Wong berdua saja dikabulkan, apalagi orang gereja. Tuhan, ini butuh kamera yang lebih baik. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan pasti memberikan. Pikirannya hanya masalah materi. Lalu lanjutannya lagi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu dicomot ini untuk persekutuan. Persekutuan rapopo, wong loro wong telu, sana sudah ada. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Ya, kalau kita membaca urutan, ketika bicara tentang surga tadi, ada sambungannya ini. Apa maksudnya? Sebetulnya ini bicara tentang hati seorang saudara yang rindu saudaranya juga mengalami kemuliaan di surga. Ya, jadi kalau kita rindu itu si A itu kok jahat banget ya hidupnya. Ayo kita doakan bersama-sama supaya dia bisa pulih, dia bisa bertobat dan bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ini kan hati yang betul-betul memperhatikan saudaranya. Nah, permintaan yang seperti ini, doa yang seperti inilah yang didengarkan Tuhan, dikabulkan oleh Bapa. Apapun juga berkait dengan orang ini supaya dia bertobat, itu dikabulkan Bapa. Tuhan sangat memperhatikan hati yang rindu untuk kebaikan orang-orang lain. Itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan lagi, ya, bukan karena orang ini loh, bukan karena 2 atau 3 orang ini loh, tetapi karena ada apa? Karena Yesus yang hadir di situ. Yesus yang hadir di situ mendengarkan. Kemudian dia menjadi meterai sehingga Bapa kemudian mengaminkan dan melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, Tuhan Yesus yang mendengar doa kita. Jadi ada kerjasama antara kerinduan kita, kemudian doa kita dengan belas kasih Tuhan Yesus dan kemudian dikabulkan oleh Bapa. Itu sebetulnya konteksnya, bukan dicomot-comot. Ya, ini ada ayat bagus ini. Pokoknya kalau kita butuh apa-apa tinggal minta Tuhan, jangan doa sendiri, paling tidak berdoa berdua, pasti dikabulkan. Padahal sebetulnya kaitan kalimat ini, kaitan firman Tuhan ini adalah bagaimana kesehatian seorang saudara yang kemudian berdoa untuk saudaranya. Dengan demikian tema kita sudah jelas. Dia mau berbicara tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ada ketidakbenaran yang dijumpai dilakukan oleh saudara kita, maka kita yang mengatakan saudara itu harus menjaganya dengan kasih. Harus memperhatikan, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, menasehati, tapi dengan kasih. Dan kita juga kalau dinasehati juga, kok kamu kok sok-sok suci, sok-sok benar. Enggak. Justru apa? Bersyukur. Karena orang ini mengingatkan berarti orang ini sayang.
supaya surga itu menjadi milik Dia, milik kita. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai seorang saudara. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita nggak boleh merasa benar sendiri. Karena itu ada tahapan-tahapan. Jangan merasa bahwa kita itu salah langsung duduk. Nah, harus ada klarifikasinya. Ngomong berdua. Lalu cari buktinya, cari saksinya. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, berarti ya nggak ada masalah. Kita doakan supaya dia boleh dipulihkan. Nah, biarlah di masa-masa seperti ini juga dalam kasus yang saya angkat tadi, menuntut orang-orang yang nggak benar itu juga salah satu cara kita untuk mengikat. Soalnya kalau nggak begitu berarti dia hidup dalam kesalahan dia hidup dalam dosa. Tetapi ketika dia dituntut, kemudian dia menerima hukuman yang memang seharusnya, itu ada proses penyesalan, ada proses pertobatan, dan justru hati yang remuk di hadapan Tuhan itu diterima dengan baik oleh Tuhan. Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, praktekkanlah itu dalam kehidupan kita. Juga dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita. Lakukanlah cara-cara seperti itu. Yang penting, jangan permalukan mereka. Karena mereka adalah saudara kita yang kita kasih. Selamat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, hidup di masa pandemi bukan hanya berkaitan dengan menjaga kesehatan, bukan hanya berkaitan dengan memelihara perekonomian, tetapi hidup di masa pandemi berarti juga menjaga hati dan pikiran, menjaga perkataan dan perbuatan. Dan tidak berarti di masa pandemi ini tidak terjadi dosa, baik dari yang ringan maupun yang berat. Karena itu firman-Mu pada pagi ini membekali kami, supaya kami boleh menjaga diri, tidak jatuh ke dalam dosa. Dan juga menyadari tanggung jawab kami sebagai orang beriman terhadap saudara-saudara kami, supaya mereka pun tetap memiliki kekekalan surgawi itu. Yaitu bila kami boleh tetap memelihara kasih persaudaraan, boleh tetap saling menegur, saling mengingatkan dengan kasih, dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Biarlah persaudaraan bukan hanya berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan, tetapi persaudaraan juga berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan yang bisa berarti fisik, tapi juga keselamatan kekal, kehidupan surga. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memberlakukan firman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Marilah dengan sikap tegar kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Alih Baik dan Tinggi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami akan menyampaikan beberapa wawasan GKI Gunung Indah Semarang pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020. Yang pertama, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Jumlah kehadiran jemaat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal jumlah 37 orang, puji Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, protokol kesehatan dalam ibadah tatap muka jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, dan jaga jarak serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian dari anggota jemaat dan simpatisan. Kemudian persembahan kantong hijau minggu ini digunakan untuk diakonnya. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Bapak Ibu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri, kotak di sebelah sana yang berwarna hitam. Kemudian yang keenam, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara Erik Setiawan, anggota GKI Karangsaru, dan Tio Maria Yunita Aryani Setiono, anggota GKI Gunung Indah, putri dari Ibu Oi Giokmil. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, pukul 10 pagi di GKI Karangsaru dan akan dilayani oleh Pendeta Utomo. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya, berita ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama tanggal 1 Agustus 1 September 31 Agustus Saudari Sri Agustina. Jika hadir, mohon berdiri sejenak. Tidak hadir. 31 Agustus juga Saudara Yeremia Satrio. Tidak ada. Tanggal 6 September pada hari ini, Bapak Ibu, saudari kita yaitu Ibu Prana Wangintias, ibu dari Bu Dwi Astuti, Natua Dwi Astuti. Salam Ibu untuk Ibu Prana Wangintias. Selamat ulang tahun dan memberkati. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan nama-nama pemenang lomba dalam rangka HUT ke-75 tahun kemerdekaan RI yang kemarin sudah kami sampaikan di di grup GKI Gunung Indah. Untuk itu kami akan undang nama-nama pemenang untuk jikalau hadir bisa maju di depan. Nah, untuk lomba mewarnai anak-anak, yaitu juara satunya Noel, adik kita Noel.
Tidak ada ya, tidak ada yang mewakili. Kemudian untuk lomba mewarnai kategori lansia, juara 1 Ibu Tigno Widianto. Tidak ada. Juara 2-nya Bapak Heru Mardiono. Nah, monggo ini. Bisa diwakilkan Ibu atau putra putrinya, silahkan maju ke depan. Mari silahkan. Untuk lomba kreasi roti tawar, juara 1 yaitu Cornelia, putri dari Bapak Ibu Gebsano. Kemudian juara 2-nya Aletheia, putri dari Pendeta David. Bisa dipanggilkan Pak David. Kemudian lomba menyanyi lagu wajib nasional untuk kategori anak-anak, juara 1-nya Ivin Devina, silakan maju Ivin. Kemudian juara 2 Cornelia, putri dari Bapak Ibu Gebsano, tidak hadir. Untuk lomba menyanyi kategori remaja pemuda, juara 1-nya Adis, silakan Adis. Juara 2-nya Dinda. Nah, Dinda, silakan menempatkan diri. Kemudian kategori dewasa, juara 1 Ibu Feli Susan, silakan Ibu. Juara 2-nya Ibu Dwi Yuliani Bisiti, monggo kami persilahkan. Kemudian untuk kategori lansia ada 1 pemenang saja, yaitu Ibu Marta. Silakan Bu Marta hadir untuk berdiri. Ya, untuk hadiah akan langsung diserahkan. Saya mohon Pak Santo, selaku Ketua Majelis, untuk memberikan hadiah. Bisa kasih jarak mungkin jangan terlalu berdekatan Bapak Ibu. Pak Santo, kami persilahkan untuk memberikan hadiah. Ini untuk Pak Heru, juara 2 lomba mewarnai lansia. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih. Juara? Oh ya. Lomba juara 2 lomba kreasi roti tawar, yaitu Tea. Ini Pipin. Juara 1 lomba menyanyi lagu nasional. Kemudian ini foto nggak? Nanti difoto ya. Bentar ya, jangan langsung meninggalkan. Saya mau meninggalkan. Juara 1 lomba menyanyi lagu wajib nasional di kategori remaja pemuda. Kemudian ini juara 2 kategori remaja pemuda. Dinda. Juara 1 kategori dewasa untuk lagu wajib nasional. Kemudian juara 2 kategori dewasa untuk lomba menyanyi lagu wajib nasional di. Dan yang terakhir kategori lansia untuk lagu wajib nasional Ibu Marta. Terima kasih, bisa berfoto. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih buat perhimpunan persaudaraan yang boleh terselenggara. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh menjadi pemberlaku firman Tuhan. Kami rindu setiap orang yang kami kenal, pribadi-pribadi yang kami kasihi, boleh menikmati damai sejahtera dan kehidupan surga. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau menolong kami di dalam pelayanan kami, supaya di tengah pandemi ini pelayanan jemaat GKI Kedung Indah tetap berjalan dengan baik, meskipun lewat media online. Demikian juga pelayanan-pelayanan di gereja-gereja di sekitar kami. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan, dan anak-anak Tuhan boleh memperlakukan kasih di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah ancaman resesi yang semakin nyata, mampukan kami bersama dengan pemerintah bahu-membahu melewati masa-masa krisis ini, sehingga tetap damai sejahtera boleh dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Dan kami sebagai orang percaya boleh terlibat di dalamnya. Seorang saudara adalah mereka yang boleh menunjukkan belas kasih, pengampunan, dan juga kerinduan untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Biarlah itu dikerjakan pula oleh kami. Engkau menolong kami, saudara-saudara kami, di tengah kesakan mereka, di tengah sakit penyakit mereka. Kami ingat untuk Bapak dan Ibu Agustinus Wandi yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, bahkan pemulihan. Sementara keluarga dari Pak Joko yang saat ini harus karantina mandiri, Engkau juga melindungi dan memberikan kesehatan bagi segenap anggota keluarganya. Demikian juga untuk Ibu Toni di tengah pemulihan fisiknya. Biarlah Engkau memberikan pemulihan yang semakin lama semakin baik. Demikian juga setiap saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau memberkati, memberikan kebaikan, kondisi kesehatan yang lebih prima. Setiap dari kami yang hadir Engkau jagai, supaya dengan imunitas tubuh yang baik dan juga protokol kesehatan yang kami terapkan, maka setiap jemaat GKI Kedung Indah boleh dihindarkan dari penularan COVID-19. Kami juga turut bersukacita bersama saudara kami Niken dan Yongki yang kemarin diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka di GKI Karangsari. Biarlah keluarga baru ini tetap menjadi keluarga yang setia di dalam Tuhan, melibatkan Engkau di dalam setiap perkara, dan keluarga ini boleh menunjukkan kasih kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kebersamaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau doakan untuk Maria dan Erik yang juga akan diberkati dan ditentukan pernikahannya 2 minggu ke depan. Engkau tolong segala persiapan. Demikian juga Ibu Chonghai, Engkau berikan kekuatan kesehatan sehingga bisa mendampingi putri kesayangannya ini untuk memasuki bahtera rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami sebagai jemaat boleh mendukung di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya setiap pergumulan jemaat Tuhan, Engkau mendengarkan. Seberapapun yang Engkau anggap baik, yang akan Engkau berikan jawabannya. Biarlah segala sesuatunya boleh diterima sebagai keindahan kasih Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa permohonan kami yang terbatas ini. Kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Oh
dipersiapkan, seraya mengingat firman-Nya di dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama dan kedua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang dikasihi, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 288, baiknya yang pertama. Mari puji Raja Yesus. Bapak Ibu kami yang bersambit berdiri. Kita akan naikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami serta mencukupkan hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini yang penuh ucapan rasa syukur kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan layakkan, Tuhan sucikan, sehingga boleh berkenan untuk dipakai mendukung pelayanan di gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat dan hikmat bagi para majelis yang mengelola, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami akan melanjutkan hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala pekerjaan, kesehatan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah ini kita boleh melanjutkan kembali aktivitas kita sesehari, pulang ke rumah masing-masing, dan biarlah firman Tuhan diberlakukan. Biarlah kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi saudara-saudara yang saling menjaga. Serikat persaudaraan kita nyanyikan kembali kali ini, bait yang ketiga. Sebagai saudara yang saling berkasih-kasihan, saling menjaga, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah kembali ibadahmu yang sejati di rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.